Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Nurokala dari kelas 22A. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas etika profesi guru dengan materi potensi dasar manusia dalam belajar mengajar. Definisi: pendidikan adalah proses terorganisasi baik formal maupun non-formal, yaitu bertujuan mengembangkan kemampuan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme manusia. Dalam Islam, pendidikan berlangsung sepanjang hayat, mencakup ilmu duniawi dan akhirat, serta mendorong aktivitas membaca, menelaah, dan meneliti demi pengembangan pribadi dan kontribusi terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya ada potensi dasar manusia. Manusia dilahirkan ke dunia ini dengan membawa potensi-potensi atau kualitas-kualitas. Dan kualitas-kualitas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan manusia itu sendiri, tetapi juga oleh pengembangan dan pemeliharaan potensi-potensi yang positif dan sebagai penawar terhadap potensi-potensi yang negatif. Harus diberi ruang dan perhatian agar seseorang dapat hidup. Hal ini selaras dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu mengabdikan diri kepada Tuhan agar memperoleh tenaga, kebahagiaan, dan kegembiraan. Dalam bahasa fitrah berarti kualitas bawaan manusia yang ada sejak lahir. Arti fitrah dapat dijelaskan sebagai daya atau kemampuan potensi yang tertanam dalam diri manusia sejak ia dilahirkan, karena komitmen keyakinan terhadap nilai-nilai itu condong ke arah kebenaran dan potensi itu merupakan ciptaan Allah. Selanjutnya ada potensi dasar manusia. Yang pertama ada kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Nah, di dalam kognitif ada meliputi kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan belajar. Selanjutnya ada contoh dari kognitif, yaitu kemampuan logis, kreativitas, dan analisis kritis. Selanjutnya ada efektif, berkaitan dengan emosi, sikap, nilai, dan motivasi seseorang. Nah, contohnya rasa percaya diri, empati, dan motivasi belajar. Selanjutnya ada psikomotorik. Nah, di sini berhubungan dengan keterampilan fisik dan motorik. Contohnya yaitu menulis, menggambar, atau melakukan eksperimen laboratorium. Nah, yang terakhir ada spiritual, menyangkut nilai moral, etika, dan keimanan. Selanjutnya ada membentuk karakter dan integritas individu dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi potensi dasar. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya ada peran guru dalam mengembangkan potensi dasar. Peran guru dalam proses belajar mengajar sangat penting karena guru sering dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Dalam hal ini, guru harus mampu mengembangkan perubahan tingkah laku pada siswa. Perubahan tingkah tersebut merupakan tujuan dari pembelajaran. Peran guru juga sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan melakukan pengelolaan kelas yang baik. Keterampilan guru dalam mengelola kelas diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki oleh guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang optimal atau kondusif agar peserta didik merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal. Selanjutnya ada strategi optimalisasi potensi dasar. Untuk memaksimalkan potensi dasar manusia dalam pembelajaran, beberapa strategi dapat
diterapkan. Salah satunya adalah pendekatan individual yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap siswa. Setiap individu memiliki kecepatan belajar yang berbeda, dan dengan pendekatan yang lebih personal, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran. Pembelajaran kolaboratif juga menjadi strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi dasar siswa. Melalui kerjasama dalam kelompok, siswa dapat belajar satu sama lain, berbagai ide, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Selanjutnya ada manfaat pengembangan potensi dasar. Pengembangan potensi dasar manusia memberikan banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, mengembangkan potensi dasar dapat meningkatkan rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan. Siswa yang dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan merasa lebih kompeten dalam menghadapi tantangan. Hal ini juga membuka peluang yang lebih luas dalam karir dan mengembangkan pribadi. Bagi masyarakat, individu yang memiliki potensi yang berkembang dengan baik dan dapat berkontribusi lebih besar menciptakan masyarakat yang lebih inovatif, produktif, dan toleran. Pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi dasar juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Kesimpulannya, potensi dasar manusia merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Dengan memahami dan mengembangkan potensi ini, baik oleh siswa, guru, maupun lingkungan, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dikenali dan dikembangkan melalui pendekatan yang sesuai. Guru memiliki peran sentral dalam memfasilitasi pengembangan potensi ini, dan dengan menggunakan strategi yang tepat, potensi dasar manusia dapat dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang optimal. Pengembangan potensi dasar ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.